Cara takbiratul ihram yang benar. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Takbiratul ihram merupakan takbir yang pertama kali dibaca ketika sholat. Sebagai pembuka sholat, disebut takbiratul ihram yang artinya takbir yang mengharamkan. Karena takbir ini menjadi batas diharamkannya melakukan hal lain yang tidak berkaitan dengan sholat. Berikut rincian tata cara takbiratul ihram yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. 1. Takbiratul ihram merupakan rukun sholat. Harus dilakukan baik menjadi imam, makmum maupun sholat sendirian. Nabi SAW bersabda, Miftahus sholati tuhuru wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslim. Yang artinya, kunci sholat adalah bersuci, memulainya dengan takbir dan mengakhirinya dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan Albani. Kedua, yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar dan bukan mengangkat tangan ketika takbir. Sementara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan Raf'ul yadaini inda takbiratil ihram wa inda ruku'i wa inda raf'i minhu wa inda al-qiyami minat tasyahhudil awal sunnah. Yang artinya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, dan ketika bangkit ke rakaat ketiga dari tasyahud awal hukumnya sunnah. Ketiga, keadaan telapak tangan ketika takbir. A. Telapak tangan dibentangkan secara sempurna dan tidak menggenggam. B. Jari-jari telapak tangan tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi maddan. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan dibentangkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan Albani. C. Telapak tangan dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi pundak atau telinga. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ketika memulai salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza kabbara wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i hatta balaghata furu'a udhunayhi. Yang artinya, saya melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal hingga setinggi daun telinga. Hadis riwayat Nasa'i. Keempat, cara mengangkat tangan ketika takbir ada 3. A. Mengangkat tangan sampai pundak lalu membaca takbir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwan mankibaihi thumma kabbara. Yang artinya, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setinggi pundak, kemudian beliau bertakbir. Hadis riwayat Muslim. B. Mengangkat tangan lalu sedekap bersamaan dengan takbir. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi sholati farafa'a yadayhi hina yukabbir. Yang artinya,
Saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai takbiratul ihram ketika sholat. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Hadis riwayat Bukhari. C. Membaca takbir lalu mengangkat tangan. Dari Malik bin Al-Huwairith, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usai takbir beliau mengangkat tangan. Hadis riwayat Muslim. Kelima, takbiratul ihram harus dilakukan dalam keadaan posisi tubuh tegak sempurna dan tidak boleh sambil condong mau ruku. Karena syarat sahnya takbiratul ihram adalah dilakukannya sambil berdiri bagi yang mampu. Keenam, takbiratul ihram tidak disyaratkan harus dibarengkan dengan niat sholat. Menggabungkan dua hal ini adalah mustahil. Karena anggapan inilah banyak orang yang ditimpa penyakit was-was ketika takbir, sehingga takbirnya dilakukan berulang-ulang. Al-Kasani mengatakan, boleh mendahulukan niat daripada takbiratul ihram menurut madhab kami, yakni madhab Hanafi. Jika tidak ada kegiatan apapun yang menyalahi antara niat dan takbiratul ihram. Badai As-Sonai jilid 1 halaman 329. Ibnu Qudamah juga menegaskan, para ulama madhab kami, yakni madhab Hambali, mengatakan boleh mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram selama jedahnya tidak lama. Al-Mughni jilid 1 halaman 339. Ketujuh, takbiratul ihram hanya dilakukan sekali dan tidak perlu diulang-ulang. Yang ini umumnya terjadi karena was-was. Kedelapan, orang yang sholat sendirian atau makmum, takbirnya dibaca pelan, hanya terdengar dirinya sendiri. Allahu a'lam bishawab.